Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Andriani. Saya berasal dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini dan pada video kita kali ini saya akan membahas tentang prinsip dan hambatan dalam komunikasi. Dalam komunikasi itu banyak sekali prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah prinsip bahwa komunikasi itu adalah suatu proses, dan proses yang dimaksud di sini adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan kita sebagai manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang-lambang tertentu. Terkadang, komunikasi tidak harus berupa kalimat-kalimat panjang, tetapi cukup berupa simbol-simbol, dan itu sudah cukup untuk mengindikasikan dan menginformasikan kepada orang lain bahwa ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Contoh dari proses simbolik itu sendiri berupa lambang atau simbol sesuatu yang digunakan untuk menunjuk atau merujuk sesuatu. Contohnya, kita memasang bendera untuk menyatakan bahwa bendera merah putih itu adalah lambang negara pada saat perayaan 17 Agustus. Secara tidak langsung kita atau keluarga kita telah mengindikasikan atau mengkomunikasikan kepada siapa saja yang melihat bahwa keluarga kita adalah keluarga yang menyatakan diri sebagai sebuah keluarga yang cinta dengan negaranya. Next, kita akan membahas tentang prinsip kedua komunikasi. Prinsip kedua komunikasi adalah bahwa setiap perilaku yang kita lakukan dan dilihat oleh orang lain itu punya potensi komunikasi apapun itu bentuknya. Karena pada dasarnya kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Walau sekecil apapun bentuknya, apakah itu perilaku, perbuatan, kata-kata, dan gerakan badan yang kita sampaikan, mau disadari atau tidak disadari, itu adalah berbentuk komunikasi. Prinsip selanjutnya yang akan kita bahas dalam komunikasi adalah fleksibilitas dan efektivitas, yang sangat ditentukan oleh kemiripan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, agama, dan segala macam lainnya. Jadi, semakin mirip akan semakin membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif. Contohnya seperti misalnya dalam hal-hal tertentu, apakah itu agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Kadang-kadang akan mendorong kita untuk saling tertarik, dan pada akhirnya karena merasa sama, maka komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Terakhir, komunikasi itu bersifat non-sekuensial. Artinya adalah komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya adalah komunikasi tatap muka. Itu harus ada dua arah, tidak bisa dilakukan hanya dengan satu arah. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip dalam komunikasi. Selanjutnya, kita akan beralih ke hambatan dalam komunikasi. Banyak sekali hambatan yang mungkin tanpa kita sadari bisa terjadi ketika komunikasi yang kita lakukan pada waktu tertentu dengan orang tertentu. Nah, hambatan-hambatan inilah yang kalau kita tidak perhatikan dengan baik, dia akan menjadi bencana, alat perusaknya komunikasi. Sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan miskomunikasi. Maka dari itu, kunci sebenarnya di dalam sebuah komunikasi itu adalah pada saat kita menyampaikan informasi dan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita, sehingga tidak ada yang menghambat informasi tersebut. Hambatan-hambatan dalam komunikasi yang selanjutnya adalah ketika terjadi kesalahpahaman karena tidak adanya kepercayaan atau tidak saling mempercayai satu sama lain antara komunikator dan komunikan. Kendala-kendala yang dapat terjadi dalam komunikasi adalah pengaruh perbedaan status, misalnya saja status sosial.
Kadang-kadang ada orang yang mampu di dalam ekonomi yang berada di level atas, dan ada orang yang kita anggap kurang mampu atau berada di level ekonomi paling bawah. Seakan-akan punya batas yang panjang, sehingga ada prediksi-prediksi negatif dari level tertentu ketika melihat orang. Dan kalau prediksi-prediksi itu sudah ada, maka akan ada sendatan-sendatan komunikasi yang terjadi. Yang kedua, perbedaan budaya. Budaya orang Sumatera dan budaya orang Jawa sudah pasti berbeda. Contohnya, sesuatu yang kita anggap biasa di budaya kita, belum tentu sesuatu itu menjadi hal yang biasa juga atau hal yang sudah lumrah di budaya orang lain. Maka inilah yang dapat mengakibatkan perang dalam komunikasi atau miskomunikasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah komunikasi dua arah. Dalam hal ini, sebagai komunikator, kita dituntut untuk paham lebih banyak. Misalnya, dengan siapa saja kita berbicara, bahasa apa saja yang kita gunakan. Maka, hal itu harus kita sesuaikan, dan itu akan menghambat atau memperkecil terjadinya kendala dalam berkomunikasi. Dan yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan di sini tidak hanya masuk kemudian selesai. Mendengarkan yang dimaksud di sini adalah mendengarkan sambil memahami. Dan yang ketiga adalah persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi sesuatu. Dan yang terakhir, memahami sudut pandang orang lain. Baiklah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan semoga saja dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.